Jadi kali ini di sini saya tertarik nih ya untuk bahas satu kasus gitu yang kita sama-sama tahu, yaitu kasus bullying. Tapi sebelum masuk ke situ, jadi di sini kita kehadiran 4 pemateri. Yang mana sebelumnya mungkin kita sapa dulu ya. Gimana kabar dari pemateri-pemateri kita? Mungkin dari Bang Dimas nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sih sehat, sakit dikit tapi Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Selanjutnya nih dari Bang Doa, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat tapi kurang ayam. Ya, paling ayam. Lanjutnya Bang Umam nih, gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat walafiat. Alhamdulillah. Lanjutnya dari Bang Aldi. Alhamdulillah sih baik. Oh, enggak ada tapinya. Alhamdulillahnya pemateri kita pada siang hari ini dalam keadaan yang fit ya, tentunya dengan materi-materi yang udah disiapin ya. Jadi di sini saya udah ngerangkum beberapa pertanyaan tentang terkait materi yang kita tadi, yaitu bullying, di mana kasus ini sedang marak-maraknya terjadi. Mulai dari saya dulu nih, pas saya sekolah itu udah ada bullying, dan sekarang itu pun bullying tetap ada gitu. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama, di mana di situ tuh ada apa itu sih bullying, dan bisa dikasih contohnya bullying itu apa? Mungkin kita bisa mulai dari Bang Dimas nih, pandangannya tentang bullying itu apa? Contohnya bisa dikasih tahu contohnya seperti apa gitu. Nah, kalau dari saya sih, menurut saya itu bullying itu udah pasti ada pelaku dan korban ya. Nah, kita bisa bilang kalau pelaku ini ngebully korbannya ini terus-menerus gitu, enggak cuma sekali dua kali. Nah, setiap dia ketemu dengan pelakunya ini pasti dibully. Nah, bullynya itu dalam bentuk apa sih? Nah, kalau menurut saya itu bullynya itu dalam bentuk ngata-ngatain, ngelukai secara fisik, dan yang penting itu kalau menurut saya sih yang lebih ke bersifat menjatuhkan mental korbannya gitu. Nah, dimana nih kalau kita lihat di setiap sekolah tuh pasti kan ada nih circle-circle yang populer, yang gangster-gangster nih, preman-preman ngebully yang ngebully ya. Ya gitu kan. Nah, ngerti lah teman-teman semua pasti. Nah, itu tuh menurut saya tuh contohnya itu seperti itu kebanyakan di sekolah-sekolah yang saya tahu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada mungkin. Kalau dari saya sih bullying itu bukan hanya menjatuhkan mental lawan, tapi bisa juga beranggapan meremehkan lawan, menganggap enteng, menertawakan orang lain dan lain-lainnya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita panggil orang, "Wih jelek, wih pengangguran, wih jomblo," gitu. Itu termasuk bullying semuanya itu. Bukan hanya hal menjatuhkan mental, tapi termasuk meremehkan. Wih bodoh, nah termasuk itu juga. Gimana kalau teman-teman yang lain ada tanggapan lain nggak mengenai bullying ini? Menurut saya nih ya, saya tambahin dikit, di lingkungan keluarga juga ada masalah bullying ini. Misalkan nih adiknya kakaknya membuli adiknya, sehingga mental adiknya itu jadi terganggu gitu, jadi antisosial lah gitu. Oh ya, kalau dari saya sih kalau saya ingat-ingat mungkin ada ya di ayat Al-Qur'an itu. Apa itu Bang Doa? Kok saya lupa ya ayatnya tentang bullying di Al-Qur'an itu? Oh iya, ayat tentang bullying ya. Ada sebenarnya dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Hujarat ayat 11. Nah, ada artinya itu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sekelompok laki-laki merendahkan laki-laki yang lain. Dan janganlah engkau sekelompok wanita meremehkan wanita yang lain. Karena belum tentu mereka lebih buruk. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kalian. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri dengan menghina orang lain. Bertaubatlah kepada orang Allah. Jika engkau tidak bertobat, maka kamu termasuk orang yang zalim. Nah, gimana maksud ayat itu? Jika kita membuli orang lain, sama saja kita membuli diri kita sendiri di hadapan Allah. Kenapa? Karena semua orang mukmin itu satu. Jika kita membuli orang lain, berarti itu kan sama aja kita membuli diri kita sendiri. Nah, benar. Ada lagi nggak kira-kira dari teman-teman? Itu aja sih mungkin secara umumnya kalau bullying menurut kita. Oke, mungkin kita udah dapet nih apa pengertian dari bullying, dan udah dikasih banyak contoh dia dari tadi sama teman-teman kita sekalian, dan juga tadi ada hadisnya yang pada intinya bullying itu dapat merugikan buat yang dibully gitu. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini kasusnya cukup marak ya, dimana saya rasa kita semua udah ngalamin gitu di masa-masa kecil kita. Yaitu di sini ada bully pakai nama bapak gitu. Waduh. Parah. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, ngata-ngatain pakai nama bapak itu termasuk bullying atau enggak?
yang kita tahu itu kan sekarang banyak nih dari pelajar-pelajar ataupun dari mahasiswa juga gitu, kalau manggil temannya pakai nama bapak, entah nama bapaknya Anto, Udin atau segala macamnya, itu disebut gitu. Bahkan ada yang terang-terangan nyebut di depan orang lain. Itu pendapat dari teman-teman kira-kira kayak gimana? Siapa dulu yang mau? Kalau menurut saya nih ya, kalau masalah manggil nama bapak ke temen gitu, itu tergantung dari kedua belah pihak. Nah, kalau kedua belah pihak udah udah bestie banget nih ya. Nah, Iya. maka itu nggak apa-apa sih. Soalnya kan yang dipanggil bapaknya ini udah tahu kalau itu cuma bercandaan. Dan dia tidak merasa sakit hati ya tentang hal itu. Nah, kalau kalau dua belah pihak ini misalkan baru kenal nih, terus yang satu ini manggil bapak nama bapaknya, maka kalau dia dia sakit hati itu termasuk bullying menurut saya. Oke. Saya agak sepakat sih sama pendapatnya Kak Umam ini. Soalnya dalam pertemanan itu kalau kita semakin erat pertemanan kita, nama kita bakalan nggak berfungsi sama sekali. Malah nama orang tua kita yang berfungsi. Makanya untuk teman-teman kalau berteman itu simpanlah nama orang tua kalian baik-baik. Jangan sampai ketahuan. Itu quotes yang kita dapat. Bagaimana caranya nih? Kalau dari saya sih sepakat sih, cuman ada saya yang sedikit agak tidak sepakat ya. Tadi itu katanya kalau yang baru kenal itu manggil pakai nama bapak itu, nah kalau dari saya tuh meskipun kita udah kenal nih, tapi tetap kita nyakit di hati kita tuh, meskipun kita udah kenal lama tapi dipanggilnya pakai nama orang tua itu terus nyakit di kita tuh, ya itu menurut saya juga bullying. Saya juga pengalaman soalnya dari SD, SMP saya sembunyiin nama bapak saya nih. SMA-nya entah gimana cara teman saya nemu, salah satu teman saya nemu nama bapak saya dipanggil terus pakai nama. Nah itu udah saya kenal lama, cuman tetap nyakit di hati saya. Nah menurut saya itu termasuk bullying juga sih. Oke. Mungkin ada tambahan ya? Jadi bisa disimpulkan ini tergantung kedua belah pihak sendiri, dimana sudah dikatakan sama Bang Umam tadi kan gitu. Kalau mengenai memanggil dengan nama bapak gitu. Oke, mungkin kita udah dapet ya apa sih maksud kata-kata pertanyaan nomor 2 ini ya, maaf. Di sini kalau ngata-ngatain pakai nama bapak itu kita udah dapat 2 pendapat gitu. Itu tergantung lagi pada orang yang terkena bullying. Dimana entah pembullyingnya akrab sama yang dibully, itu bakalan ada dua apa ya? Bakalan ada dua apa ya namanya? Bakalan ada 2 yang terjadi gitu, antara yang kena bully bakalan sakit hati atau yang kena bully bakalan woles saja gitu nerima karena dia udah bestie banget. Itu pendapat dari pemateri kita ya. Selanjutnya nih kita mungkin masuk ke sedikit hal serius. Dari tadi kita udah bercanda nih, kita udah mulai serius. Sekarang nih kita mau bahas masalah dampak dari bullying. Dimana kita tahu bullying itu dampaknya itu kebanyakan buruknya ya. Bahkan menurut saya sendiri bullying itu tidak ada positifnya gitu. Tapi kita dengar dulu nih pendapat dari teman-teman yang udah hadir saat ini. Kira-kira dampak dari bullying itu menurut teman-teman apa sih gitu? Berdasarkan pengalaman atau enggak teman-teman udah lihat temennya yang lain udah kena bullying, atau di sini ada yang jadi pembuli gitu? Waduh. Siapa dulu nih? Oh, menurut saya sih dari bullying ini memiliki 2 dampak kan. Pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya nih. Nah, kita mulai dari dampak positifnya, pasti ada lah. Menurut saya nih yang saya alamin nih ketika misalkan saya ngebully orang yang belum saya kenal, atau saya dibully, bisa saya akrab sama orang itu. Jadi akrab lah. Soalnya saya kayak sefrekuensi lah gitu. Nah, kalau dampak negatifnya itu malah lebih banyak dari yang dampak positifnya. Bisa membuat mental yang dibully itu down, bisa juga yang dibully itu menjadi antisosial dan lain-lainnya lah. Oke, itu ya kita dapat nih dari Bang Umam ya untuk masalah masukan terkait dampak bullying ini. Ada 2 kategori lagi, dimana ada dampak positif sama dampak negatifnya, dimana bullying itu bisa dijadikan sebagai sarana buat komunikasi kita biar lebih akrab gitu sama teman kita, tapi lebih banyak dampak negatifnya itu yang saya tangkap. Mungkin ada tambahan dari teman-teman nih terhadap dampak dari bullying ini? Saya sepakat sama Kak Umam tadi. Memang benar ada dampak positif sama negatif. Itu tergantung lagi sama korbannya menganggap itu sebagai hal positif atau negatif, gimana cara tanggapnya. Misalkan seseorang nih, atau contohkan saya aja, kan udah lama jomblo kan, banyak bisa dihina, wih jomblo, nggak punya ayang ya, nggak pas-pasan ya. Kalau saya slow menanggapinya slow aja,
B aja gitu kan. Nah misalkan, tapi ada juga yang nanggapinya, wih jomblo, langsung dia meratapi nasib gitu, termurung, kapan punya ayang gitu. Ada lagi misalnya kita lama nggak kerja, dihina, pengangguran, nggak berguna. Nah itu lagi ada cara tanggapannya, Wak. Tergantung kita masing-masing gimana cara tangkapnya. Nah kita bilang aja tergantung rezeki bos. Waduh. Tapi ada juga yang bilang, kapan dapat pekerjaan ini. Nah ini intinya tergantung korbannya gimana. Korban itu menanggapinya, apakah dia bisa mengambil sisi positif, menjadikan bullying itu sebagai support, atau enggak mentalnya itu langsung down, langsung rusak gitu. Tergantung lagi korbannya gimana. Kalau saya sih tadi menanggapi tanggapan dari Bang Umam, kalau ada dampak positifnya. Nah, bisa saya bilang kalau dampak positifnya itu kan buat dapat teman kan. Nah, benar kan? Karena kebetulan sefrekuensi. Nah, tapi itu 50-50 masih antara dia nanggepinnya gitu atau tidak. Nah, jadi menurut saya nih teman-teman semua sekalian nih, jangan coba-cobain itu karena itu masih 50-50 buat nyari teman. Kalau mau cari teman tuh jangan ikutin cara Bang Umam tadi. Nah, banyak Cuma yang musuh kita itu dapat. masih belum pasti itu. Nah, itu tergantung lagi orang yang nanggepinnya. Menurut saya sih gitu. Nah, mungkin ada tambahan lagi atau udah cukup? Cukup sih kalau menurut saya, karena lengkap banget, ada yang dari segi positifnya, ada dari segi negatifnya tuh emang tergantung dari mindset, gimana orang tersebut menilainya. Tapi paling buruk dari dampak bullying itu ada yang paling buruk-buruknya itu yaitu mental orangnya itu bisa down. Bahkan karena downnya mental itu bisa membuat orang bunuh diri. Nah, Makanya untuk teman-teman ini kalau bisa hindarin perilaku seperti itu gitu. jadi terkait dengan dampak yang tadi ini, yang dampak paling buruknya mengakibatkan kematian, di sini kita mengaca terhadap ada kasus yang pernah terjadi sebelumnya, di mana di sini ada kasus pelajar SD yang bunuh diri dengan cara gantung diri karena dibully oleh teman-temannya tidak memiliki bapak. Nah, kira-kira tanggapan dari teman-teman nih seperti apa? Apakah benar ini kasus disebabkan oleh bullying, atau kira-kira bullying itu nggak bisa gitu nyebabin kematian, atau gimana kira-kira dari pendapatnya teman-teman? Balik lagi seperti yang tadi ya, kalau menurut saya sendiri dampaknya itu pasti negatif lah itu. Nah, kita bisa lihat tadi kalau dia itu gantung diri cuman bukan cuma sih, gara-gara dihina yatim lah gitu. Nah, itu tuh kalau menurut saya sih mungkin korbannya ini tidak melaporkan itu ke orang tuanya. Dia tuh sudah memang antisosial mungkin dari kecil, makanya tidak berani melapor ke orang tuanya, bahkan ke gurunya mungkin. Sampai dia tuh menanggung bebannya itu sendiri sampai dia depresi dan akhirnya gantung diri, bunuh diri gitu. Kalau itu menurut dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan nggak mengenai kasus ini? Nah makanya para player ML jangan hina tim yatim gitu. Siapa tahu kayak kasus ini tiba-tiba dia bunuh diri karena dihina yatim. Maksudnya ya itu. Mungkin ada tambahan? Jadi untuk disimpulkan, untuk faktor tersebut mungkin dari lingkungannya sendiri. Misalnya lingkungannya itu juga keras atau gimana, itu juga bisa menyebabkan dia bunuh diri karena kurangnya support dari orang-orang di sekitarnya. Berarti di sini pertanyaannya itu bisa disimpulkan nggak bahwa kasus ini benar-benar terjadi karena bully dari temannya itu gitu menyebabkan dia gantung diri? Itu memungkinkan nggak kira-kira menurut teman-teman? Iya. Ya itu termasuk kan. pasti itu sih sebabnya juga sama anak. Mungkin dari anaknya ini mungkin sosialnya juga kurang sampai dia tuh nggak berani laporin ke orang tua, bahkan ke gurunya, dan dia tuh nanggung sendiri gitu seperti yang saya katakan tadi. Bisa dibilang juga ya mungkin dari orang tuanya ngedidik anaknya itu kayak gimana mungkin kita nggak tahu, tapi yang jelas ini udah pasti salah itu yang ngebully sih menurut saya. Iya. Jadi kita udah dapat poinnya mengenai kasus ini. Selanjutnya nih kita udah bahas panjang lebar ya mengenai bullying tadi, di mana ada pengertian, ada dampak, ada pun pula contohnya yang cukup banyak. Di sini ada sesi terakhir kita. Nah, di sini saya minta pendapat dari teman-teman lagi terkait solusi terhadap kasus bullying ini. Jadi di sini maksud saya meminta solusi atau pendapat dari teman-teman itu pendapat secara personalnya teman-teman gitu, secara pengalamannya teman-teman. Kira-kira baik teman-teman udah jadi seorang pembuli ataupun yang dibully gitu, kira-kira gimana nih solusi dari terhadap kasus bullying ini, mulai dari sekiranya kita yang bullying atau kita yang dibully, gimana solusinya seperti itu. Kira-kira pendapat dari teman-teman kayak gimana?
Oh, menurut pendapat saya nih ya, cara mencegah dari atau apa namanya? Cara mencegah ya tadi ya. Iya. Solusinya. Solusi dari agar bullying ini bisa berhenti, tidak berkelanjutan ya. Menurut dari saya dulu awalnya kita nasihatin dulu nih agar nggak ngebully kita. Kalau dia terus menerus, kalau kita mempunyai kemampuan untuk melawan, kita lawan agar ntar bullying ini nggak berlanjut ke orang lain yang lebih lemah dari kita gitu. Jika kita punya kemampuan untuk melawan, lawan aja gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi? Kita dengar nih dari pendapatnya, dari personalnya Bang Doa nih, kira-kira ada pengalaman terkait bullying nggak? Dan terus solusi untuk bullying ini kira-kira kayak Mungkin gimana Bang solusi Doa? buat orang jomblo yang dibully gitu. Kalau dari saya sih dari dua belah pihak kan. Misalkan kita seorang pembuli nih kan. Nah, kita sering-sering membuli orang. Coba ingat dulu. Misalkan kita yang dibully, gimana perasaan kita? Kita nggak boleh sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit, bos. Siapa tahu tiba-tiba nanti kita lagi yang dibully kena mental langsung. Makanya dimulai dari diri kita dulu. Kita seorang pembuli, sadar dirilah. Nanti kita tua, kita malah kita dibully lagi sama anak muda lagi. Nah, misalkan kita orang yang dibully nih, ngapain takut ngelapor gitu? Lapor aja, siapa yang bakal menyalahkanmu? Misalkan terutama ini untuk kasus yang SD, SMP, SMA. Ingat, kalian masih di bawah naungan dari Komisi Perlindungan Anak. Kalian masih di bawah naungan itu. Lapor aja ke pihak sana, pasti akan dibantu. Atau enggak lapor ke guru-guru lah, lapor ke teman dekat lah, lapor ke orang tua, minimal itu orang tua harus kalian lapor ke sana. Soalnya mereka yang paling dekat dengan kalian. Dan yang paling penting, cari tempat support buat kalian supaya nggak sering-sering kena mental. Oke, mengena banget ya di sini pendapat dari Bang Doa nih. Kayaknya benar-benar dari pengalaman pribadi deh ini. Bisa jadi. Mungkin kita bisa lanjut nih dari personalnya Bang Dimas nih kira-kira. Kalau ini sih pendapatnya kayak gimana? menurut saya sih solusi dari segi pandang yang korbannya ya. Nah, misal nih di SD dia sering dibully nih sama kakak kelasnya, sama teman-temannya. Nah, misal nih udah mau masuk SMP nih, pas baru masuk SMP tuh saya sarankan yang korban bully ini tuh pandai-pandai lah bersosial, cari temen sebanyak-banyaknya dari awal masuk SMP, biar kenapa nih? Biar kalau misal ada yang bully, ya tuh ada tempat ngelapor minimal ke temannya. Kalau masih canggung ke orang tuanya, nah. Dan kalau kita lihat lagi nih, misal kita banyak teman nih, nah kalau kita banyak teman tuh pasti ada lebih kecil kemungkinannya kita dibully sama orang yang lebih berkuasa di SMP itu, nah, buat kasus ini. Nah, dan satu lagi, jangan ragu-ragu tuh bersosial di lingkungan luar sekolah ya. Menurut saya sih itu juga berpengaruh. Kita bisa melaporin misalnya kalau canggung di orang tua, di teman atau di apa. Pasti ada kok teman kita dari luar sekolah itu. Nah, kita bisa ngelapor ke sana. Mereka mungkin bisa ngasih solusi ke kita juga gitu. Menurut saya sih gitu. Intinya tuh pandai-pandai bersosial dengan lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, lingkungan keluarga juga itu penting menurut saya. Oke, itu berarti saran dari Bang Dimas ya tadi ya terkait terhadap orang yang dibully gitu. Gimana tahap-tahap supaya kita tidak terus-terusan dibully gitu. Mungkin yang terakhir nih kita dengar dari pribadinya Bang Aldi nih. Kira-kira ada pengalaman atau segala macamnya, ada saran? Mungkin. Menurut saya sih sama kayak Bang Dimas tadi bilang kan pandai-pandai bersosialisasi. Nah, di sana kalau kita pandai-pandai bersosialisasi gitu banyak yang banyak supportnya jadinya nanti walaupun kita diejek ataupun dihina dan juga dibully sama misalnya kakak kelas atau orang yang berkuasa di atas kita, banyak yang membantu kita nantinya gimana apa yang kita lakuin, terus apa sih solusinya, karena orang yang dibully itu biasanya karena dia itu no-lab ataupun introvert gitu rata-ratanya. Oke, mungkin kita udah dapet ya dari 5 pertanyaan yang udah diajuin ke teman-teman sekalian, udah dijawab semampunya tadi, dan kita udah dapet nih kesimpulan dari yang udah kita diskusiin tadi, mulai dari bullying itu apa, ngata-ngatain pakai nama bapak itu termasuk bullying atau enggak, dampak bullying, terus ada kasus yang tadi udah kita bahas dan ada pun solusinya. Jadi di sini intinya itu bullying itu tindak kekerasan ya yang dapat merugikan yang dibully gitu. Terus untuk dampak-dampaknya itu banyak yang tadi udah disebutin, kayak ada secara verbal, ada secara fisik, dan ada segala macamnya. Dan untuk solusinya nih, untuk solusi bullying itu
itu dari dua segi tadi, mulai dari pembuli dan juga yang dibully. Pendapat dari teman-teman nih, sebagai pembuli itu seharusnya sadar diri gitu. Kita itu tidak sepenuhnya selalu ada di atas. Di atas kita masih ada yang lebih atas. Jadi kita harus sadar diri dan kita kondisikan seandainya kita yang dibully gimana perasaannya, seperti itu. Selanjutnya untuk pembuli tadi ada saran dimana supaya kita tidak dibully terus-terusan, kita harus bersosialisasi, tidak anti sosialisasi terhadap teman-teman kita yang lain. Kita harus banyak relasi sehingga nanti ketika kita dibully banyak yang ngebantu gitu ya kali ya. Kesimpulannya ya bisa ditangkap ya. Mungkin untuk pembahasan terkait bullying ini, rasa penasaran saya cukup sampai sini aja. Nanti kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan atau segala macamnya, mungkin kita bisa bicarakan lagi ya, teman-teman. Bisa komen di bawah juga bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.